Media. Saya dari jurnalis Republik Merdeka Jawa Barat, Hermo Jabat. Optimalisasi media dalam menangkal hoax COVID-19 sebetulnya itu hal yang sangat mendasar ya, karena media tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah jurnalistik begitu. Seperti misalnya dalam membuat satu berita ya 5W1H ini harus terpenuhi begitu. Siapa, di mana, kapan, bagaimana, apa dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi pengetahuan juga untuk masyarakat bahwa masyarakat bisa menilai berita itu hoax atau tidak itu dilihat dari struktur berita tersebut. Siapakah narasumbernya, apakah dia berkompeten dalam hal itu, di mana kejadiannya, kapan, seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini perlunya sosialisasi yang masif terhadap masyarakat agar tidak termakan hoax gitu. Karena ketika masyarakat hanya menelan langsung berita itu tanpa cek dan recheck gitu, nah itulah akan terjadi hoax yang berkepanjangan karena masyarakat menerima berita itu lantas dikirimkan ke grup WhatsApp-nya, ke media sosial yang lainnya lah, yang akhirnya mengakibatkan hoax ini berkepanjangan gitu. Kita harus memberikan informasi-informasi yang edukatif gitu di masa pandemi ini gitu kan. Udah mah semua kita pusing dengan kesehatan, kita pusing dengan ekonomi, maka media sebagai kontrol sosial harus memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, inilah beberapa jawaban mungkin dari saya selaku wartawan gitu ya, melihat kondisi sekarang saat ini. Semua stakeholder, pemerintah, media, masyarakat ini harus bersama-sama, bersatu gitu. Jangan ada saling curiga dan lain sebagainya, karena semua elemen sekarang sedang bagaimana Indonesia bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Maka perlu didukung oleh media, didukung oleh masyarakat, selain pemerintah gitu ya, yang memang mengusahakan menurunnya angka COVID-19 ini. Maka tentunya kita semua, apalagi kita akan menghadapi libur di akhir tahun ini, maka pemerintah dan juga media secara optimal memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Agar apa? Agar kita bisa terhindar dari virus yang mematikan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol kesehatan ya terkait dengan adaptasi sulit akan diterapkan manakala tanpa ada support atau dukungan dari pemerintah. Nah, beberapa modal yang bisa diterapkan untuk mensukseskan adaptasi kebiasaan baru ini, salah satunya dengan menerapkan model kolaborasi pentahelik. Pentahelik ini ada keterlibatan multi-pihak, diantaranya ada akademisi, bisnis, masyarakat, dan yang salah satunya adalah media, kontribusi media di sana. Nah, kaitan dengan program penerapan KB ini, peran media sangat diperlukan dalam hal ini ya, agar pesan-pesan yang disampaikan kepada halayak ramai bisa diterima dengan baik. Nah, jadi peran insan pers di sini sangat penting. Nah, kaitan dengan komponen protokol kesehatan itu, yang 3M kita kenal ya, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Dengan sejauh mana urgensi peran-peran insan pers terkait dengan penerapan protokol ini jelas sangat diperlukan, karena masyarakat sudah menganggap bahwa media ini adalah pintu informasi dan sumber informasi yang akan menyampaikan pesan-pesan program pemerintah kepada masyarakat. Nah, kemudian kaitan dengan fenomena masifnya penyebaran kabar keliru atau hoax. Nah, ini paling tidak ada beberapa
tips ya yang bisa saya utarakan. Yang pertama adalah tentu saja bersikap kritis. Setiap informasi yang diterima dari siapapun, termasuk dari keluarga sendiri, dalam konteks kemajuan teknologi hari ini kita harus tetap menjaga sikap kritis kita. Apakah informasi itu logis, ya, bisa diterima. Ya. Kalau sekira diragukan ya segeralah cek. Nah kemudian selain itu juga yang dilakukan adalah tetap kita harus menjaga sikap integrasi kita atau rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya. Karena bagaimanapun sikap kritis kita dibangun tanpa diimbangi dengan sikap cinta kita terhadap tanah air, sulit itu akan dilaksanakan. Nah, jadi sekali lagi bangunlah sikap kritis kita, kemudian bangunlah sikap cinta kita terhadap tanah air. Dalam hal ini kita harus menjunjung tinggi Jawa Barat agar tetap rukun, damai, tentram, terhindar dari berbagai informasi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali rekan saya termasuk pegawai Pemprov Jabar ada yang sampai meninggal, habis ada kabin, ada beberapa. Jadi masyarakat itu tersadar apabila memang kejadiannya dekat dengan mereka, dekat dengan lingkungan mereka, baru tersadar ternyata COVID itu ada. Malah ada beberapa statement bahwa COVID itu merupakan istilahnya konspirasi. Padahal kalau konspirasi kan nggak mungkin hanya di Indonesia saja, mungkin sedunia. Ini kan sedunia, dari mulai pertama Cina sampai ke seluruh dunia. Memang COVID ini ada. Kalau kita lihat sejarah-sejarah mengenai pandemi itu, zaman dulu juga influenza kondisinya seperti ini tahun 1910-an. Waktu itu memang belum ditemukan antivirusnya. Setelah ditemukan ya seperti sekarang, virusnya masih ada, virus influenza, tapi daya itunya berkurang. Begitu juga COVID. Mudah-mudahan kita selamanya mendapatkan kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita, memakai masker, jaga jarak, karena kita tidak tahu bahwa apakah COVID itu sudah kita sebagai carrier, kita nggak tahu. Maka batasi, cek kesehatan dan sebagainya kita harus benar-benar dilakukan supaya kita terbebas dari dan masa pandemi ini segera berakhir. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum.